Aditya, Alfitra, Bambang, Dapa, Dimas, Ivani, Fargi, Firman, Ibra, Firdaun, Muhammad Arya, Muhammad Fauzan, Hanafi, Fauzan Alfa, Pak. Fauzan Alfa. Berapa yang bisa hadir? Dua. Dan pelajaran kita hari ini adalah tentang bekerja keras. Kalian lihat videonya dulu ya. Nih. Silakan lihat ya. Ada apa? Enggak ada. Lain masuk lo pas mau video. Oh. Selasa. Akhirnya kalau bisa pada simpan apa, Pak? Simpan. Bukan HP baru, Pak. Nah, perhatikan. Yang kita pelajari hari ini ada yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan tanggung jawab. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi bekerja keras dan tanggung jawab. Yang keempat, menaikkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat video tentang bekerja keras. Ini contoh semut, perhatikan semut. Ya, semut. Kita belajar semut ya. Nah, semut tidak pernah masak. Semut itu kuat. Semut bekerja keras. Bapak, semut berjiwa sosial. Nah, itu pelajaran yang kita ambil dari sebuah semut. Tahu semut kan? Tahu? Semut itu makhluk Penggigit yang pernah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau pernah dengar kisah dari Sulaiman? Nah. Ada. Kisahnya Raja Sulaiman itu kan kita sama-sama tahu. Dia itu adalah raja segala raja. Dia kaya, Pak. Raja segala raja seperti apa? Dia itu menguasai seluruh makhluk, baik itu makhluk alam gaib maupun makhluk alam nyata. Nah, ini pada saat Nabi Sulaiman mau pergi ke suatu tempat bersama pasukannya, di sebuah perjalanannya, apa kata Nabi Sulaiman apa kata semut kepada kaumnya? Hai kerabat-kerabatku, hai saudara-saudaraku, minggirlah kalian dari jalannya Nabi Sulaiman. Nanti kalian akan terinjak karena Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak akan pernah tahu bahwa kita itu berada di jalan. Kata semut kan kecil. Nah, jadi apa kata terdengarlah pada saat itu oleh Nabi Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Doa Nabi Sulaiman pada saat itu, ya Allah, berikanlah ilham kepadaku dan jadikanlah aku tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadaku dan nikmat yang diberikan kepada orang tuaku sehingga aku bisa beramal soleh seperti apa yang kau ridhoi dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Itulah doa Nabi Sulaiman pada saat ketika mendengar semut tadi menghindar dari tempat jalannya. Ya. Artinya apa? Semut itu makhluk Allah yang paling kecil, tapi dia itu paham sekali aturan-aturan
aturan yang diberikan oleh Allah. Allah. Nah, dan kita lihat tadi semut itu yang pertama tadi bekerja keras. Bekerja Keras. Bekerja keras. Nah, kita lihat. Semut itu kuat. Nah, yang pertama ya, semut itu tidak pernah putus asa. Nah, semut walaupun kecil, kita sama-sama tahu kan semut sini ada semut kan? Semut itu ketika dia nanjak, ketika semut itu dia itu mendapatkan sebuah makanan atau makanan kan, nah contohnya nasi yang kayak jantung itu, nasi jantung itu, nanti dia bersama-sama dan dicarinya di mana tempat makan, dia berusaha untuk mencari makan, dapat makan tersebut, kalau semut tadi makanannya, maka semut itu membawa sama kawannya sama, dan makan bersama. Yang pertama, dia itu tidak akan pernah putus asa. Dia itu akan berusaha untuk mencari makan di mana saja dia akan mendapatkan makanan. Walaupun dia itu nanti, kita tahu gelas kan? Kita tahu bahaya gelas itu kan? Bahaya. Kadang-kadang semut itu jatuh ke dalam Gelas. Mati. Tapi dia tidak pernah putus asa. Yang dia mencari makan yang halal lebih baik untuk mereka. Kan? Itulah semut tidak pernah putus asa. Dan yang kedua, sifat semut lagi apa? Bekerja Keras. Sifat semut itu bekerja keras. Artinya nasi yang seberat itu diangkatnya bersama-sama. Bayangkan, nasi, tahu nasi kan? Badannya. Semut juga punya jiwa sosial, Pak. Tapi dia itu kerja keras, artinya dia membawa makanan walaupun berat dibawa sama-sama, jadinya kawan lagi. Semut ada, Pak. Semut ada jiwa sosialnya kan, Pak? Semut ada jiwa sosialnya. Dan itu yang kedua. Pertama tadi apa? Semut tidak pernah putus asa. Yang kedua, semut bekerja keras. Yang ketiga, semut punya jiwa sosial. Punya jiwa sosial. Nah, kalau dapat makanan dibagi sama kawan-kawannya. Lagi jalan deh Pak, Jalan tegur sapa. Setiap semut itu berjalan bertemu dengan kawannya, pasti dia akan menyapa. Itulah buatnya semut itu jiwa sosialnya. Ya. Kalau kita enggak jalan sama kawan, kadang-kadang muka masam kita keluarkan kan? Nah, jangankan senyum, muka masam pun keluar. Nah, artinya kita itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang beragama, muslim atau non-agama, artinya kita itu harus tegur sapa. Caranya banyak. Cara tegur sapa. Salam, assalamualaikum, hai, apalagi? Hai bro, juga banyak sebenarnya tegur sapa yang bisa kita gunakan. Hai sana, juga pokoknya kalian belum mengingat, itu aja. Asal jangan kalian bilang orang itu jelek-jelek, woi, kan boleh, woi kerambi, boleh. Artinya kita itu menegur sapa dengan yang baik. Kalau naik sepeda motor apa etikanya? Tit atau bisa juga kan? Artinya tegur sapa itu boleh titik. Titit. Nah, seperti itu kuat, seperti itu kuat. Nah, yang pertama tadi apa? Semut itu adalah Dan tidak mudah putus asa.
Jadi boleh belajar dari apapun yang kita Nah itu pantaskah kita belajar nih? Contoh kecil saja, ini contoh kecil ya. Selain semut, apalagi yang kita bisa belajar? Kalian tahu surah Al-Kahfi kan? Kalian tahu? Kalian tahu anjing kan? Tahu. Anjing tahu kan? Tahu. Kesetiaan anjing pada 7 pemuda dalam surah Al-Kahfi itu seperti apa? Gak tahu Pak, pernah baca. Tahu. Bagaimana? Itu dalam surat Al-Kahfi itu dijelaskan bahwa 7 orang pemuda bersama anjingnya, ini bersama anjingnya ya, ya, lari dari kemurtatan. Artinya apa? Seorang pemimpin pada zamannya tersebut, itu membunuh orang apabila tidak mau ikut agama mereka. Membunuh orang tidak mau ikut agamanya. Jadi 7 orang pemuda ini larilah dari kejaran raja tadi bersama 1 ekor anjingnya. Ya, artinya apa? Anjing ini apa pekerjaan anjing ini? Pada saat itu dengarkan. Anjing ini lah yang mencarikan tempat untuk pemuda ini. Carilah tempat oleh anjing ini. Carilah sebuah gua. Gua tersebut ratusan tahun rupanya pemuda ini bersama anjingnya tertidur dalam sebuah gua. Tapi anjingnya mati sudah mati. Semuanya mati. Setelah anjingnya ini terbangun dan dibangunkan oleh Allah setelah ratusan tahun, dibangunkan oleh Allah. Apa kata? Bangun pemuda tadi, bangunlah anjing tadi. Pada saat itu disebut juga dengan pada zaman Zulkarnain, kepemimpinan zaman Zulkarnain. Kepemimpinan ini artinya apa? Uang yang digunakan oleh zaman pemuda yang 7 orang tadi itu tidak laku ketika dibawanya ke pasar. Tidak laku lagi uangnya. Bayangkan berapa tahun jaraknya. Tidak laku. Tujuh apa Pak? Jual aja. 100 tahun. Ya tujuh apa uang tuh? Artinya apa? Ketika saat itu datang ke pasar dan ketemulah sama seorang yang namanya pengawal raja dan berkatalah pada saat itu pengawal tersebut dan mengasih makan pemuda tadi. Pemuda dan bersama anjingnya dia keluar dua orang pemuda dan satu anjing cari makan. Sampai ke pasar mereka berusaha mencari makan, dapatlah makan tadi dari pengawal raja tadi. Dua pengawal raja tadi makan dan pengawal raja tadi meminta kepada pemuda ini di mana tempat kalian berada. Sekarang zamannya Zulkarnain ini dan pengen kalian itu kembali ke kerajaan. Artinya apa? Pas waktu anjing dan pemuda ini makan semuanya, kan makan bawa keluar kan? Dan pemuda tadi kan menyampaikan bahwa pengawal raja tadi untuk kepada bahwa kami tinggal di gua tersebut. Setelah mereka makan dan pengawal ini selesai makan semuanya, pengawal ini datang, semuanya adalah meninggal dunia. Jadi selama ratusan tahun Tuhan Allah memberikan makan kepada kuda tadi dan anjingnya tadi, itu saja mati lagi. Karena itulah kenapa kita diperintahkan memperbanyak membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Tahu Dajjal? Tahu. Apa itu Dajjal? Tahu. Dajjal itu berasal dari kata doji atau dagi atau bina. Atau mimpi. Jadi orangnya mimpi. Kalau orang lain lagi, maka Dajjal itu cuma satu.
Dua, Pak. Dua. Matanya sebelah kiri buta. Nah, sebelah kiri buta kan. Berarti kan cuma satu. Ya, Pak. Dua saja. Kafir. Kafir kening. Dan itu ciri-cirinya. Dan jadi kalau kita sering-sering banyak kalau kita sering-sering banyak baca surah Al-Kahfi, maka kita akan terhindar dari fitnah. Nah, ini dia tentang semut. Nah, kita lanjutkan. Sudahlah kita meniru para siapa bisa baca? Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah wasma'u ila zikrillah wa dharul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apa? Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kamu kepada kepada Allah. Dan berikanlah beri yang memiliki jatuh pada respect. Ya, lebih baik lagi jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan salat, maka berjalan kamu dan jadilah kamu Allah dan ingatlah Allah Taala. Apa artinya? Kenapa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan memberikan suatu di Arab sana, ini Arab ya. Di Arab ketika di Arab sana itu ketika sholat Jumat itu sudah berkumandang, maka satu pun tempat berjualan orang Arab itu dibubarkan saja. Cara yang lain. Wah, mau juga asal. Di Arab itu kalau sudah berkumandang sholat Jumat itu tempat jualan-jualan mereka itu ditinggalkan begitu saja. Ya, ada yang lain. Bayangkan. Artinya apa? Kalau di Indonesia habis ini. Nah, jadi berbeda. Kalau bisa bukti lewat kunci lewat. Banyak begini. Pak, jangan itu ya, Pak. Sedangkan ventilasi bagi mbok je Pak unci doang Mas. Iya kan? Waktu gua tabung gas kehilangan uang gua. Tabung gas yang di kantor Yo hilang lo satu tabung. Musio sama di kantor. Itu hilang. Pak, ini kami Pak, di Madrid. Mati di Jawa ya. Komentar ya, Pak. Ya. Iya, mana bengkok itu sih gimana? Bayangkan kalau di Arab, tapi di Arab, kalau ayat ini kan, kalau seandainya maling, nah siap-siap datangan di potong. Yang pertama, potong ininya. Ini yang potong. Ada gelangan ini. Besok lagi, maling lagi, potong lagi, belah sini lagi. Maling lagi. Itu yang maling rakyat itu kenapa Pak? Hah? Orang maling uang rakyat kan? Orang ya? Ya. Kalau maling uang rakyat, kalau di apa itu dieksekusi aja. Nah kalau di Indonesia enggak ada Pak, tambah copet uang dulu. Kalau sopan, kalau di Bejauh semakin banyak uang, semakin aman. Kan sampo, seperti sampo kan sampo. Sapo. Bekerja keras dan kalian sampai malam supaya kalian Yang. Ini ya jadi sampo ya. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Artinya apa?
Obrigado, Ji. Kita bekerja keras. Apa yang pertama yang dapat saya lakukan adalah mengingat Allah. Kalau duduk Pak ada wayang empat ini. Macam mana pun kalian kayanya nanti, Sudah dapat dia. ini ada agama Kristen kan? Agama Kristen kan? Gak apa-apa. Kalau kami mengingat Allah, kamu mengingat Tuhan. Gak apa-apa, sama aja. Dan oke, karena tidak jauh perbedaan, cuma pemahaman tauhid. Kan? Kalau untuk untuk sosial itu tidak jauh berbeda. Dan kalau untuk tauhid kita tidak pernah sama, bedanya. Nah, kalau untuk sosial semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, dan tinggalkanlah jual beli. Artinya jual beli. Jual beli itu tahu kan? Tahu. Menggali. Kalau dulu kan menggali, beternak, menjijak, atau menggali banyak. Kan? Dan menjijak itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa? Keutamaan sholat Jumat itu, hari Jumat itu sangat luar biasa sebenarnya. Kalian tahu? Sebelum sholat Jumat, apa sunnah-sunnah yang disunahkan kepada kita? Wajib. Mandi. Potong kuku. Pakai parfum. Apa lagi? Berjendel. Cukur rambut. Semuanya itu akan dinilai oleh Allah pahala. Artinya semuanya itu dinilai pahala oleh Allah. Apalagi kalian baca Al-Quran sebelum Jumat. Bayangkan, cuma motong kuku saja dapat pahala. Cuma motong rambut saja dapat pahala. Cuma ngasih wangi-wangi saja dapat pahala. Bayangkan mudah dari pahala kan? Berjalan kaki ke masjid pun dapat pahala. Duduk pun di masjid doa istiqomahnya dapat pahala. Jadi masuk surga. Kalau mau masuk surga panjang prosesnya. Karena syarat-syarat masuk surga adalah mati. Karena kita ingin jangan mati dulu. Dosa banyak. Kalau bisa nggak usah mati. Jadi sebelum waktunya. Ya, usahakan zaman masa kalian ini adalah masa-masa untuk berjuang, untuk mencari bekal dunia dan akhirat. Cari sebanyak-banyaknya bekal dunia dan bekal akhirat. Itu dengan bekerja keras. Selanjutnya, apabila telah didunaikan sholat, maka berdebatkanlah kamu di muka bumi. Jadi setelah sholat Jumat itu, kenapa sholat Jumat itu tidak boleh lama-lama? Yang tadi juga, kenapa orang kalau bisa khutbah Jumat itu tidak boleh terlalu panjang? Di apa Pak? Di Turki 5 menit Pak. Ini Saudi. Khutbah Jumat sepanjang-panjang orang begini. Udah ini. Nah, memang Jumat itu kalau dilihat dari apa? Dilihat dari pengaruh setannya ini memang. Lagi kan bahasa begitu Sekalian Pak. AC-nya, kipasnya, tidurnya, Sendalnya. orang yang nggak pernah bisa tidur, Sendalnya. suruhlah dia ke masjid pada waktu Jumat, pasti tidur. Pasti kayak gini lagi. Boleh cari. Orang yang nggak mau insomnia itu tahu insomnia kan? Banyak susah tidur. Suruhlah orang itu sholat Jumat. Kalau ada tertidurnya. Setan juga deh Pak. Itulah melibatkan sholat. Setan banyak Pak. Artinya apa? Ya, gitu ya. Jadi sholat Jumat kadang-kadang itulah. Kalau dia langsung tertidur, nggak mau tertidur, nah boleh sholat Jumat. Pasti akan tertidur.
Dicontoh Pak, coba dulu. Nah, terus dan carilah karunia Allah dan ibadah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, dalam bekerja ya. Ini bekerja. Dia nabi juga. Kalau kita bekerja, kita itu disuruh mengingat Allah. Artinya yang pertama, setiap pekerjaan itu harus didasari dengan Bismillah. Nah, supaya itu menjadi amal ibadah bagi kita. Jadi berkah Pak. Innamal a'malu Ya. Segala sesuatu itu niat Allah dunia. Ya. Contohnya, mau apa kalian hari ini? Mau bekerja bantu orang tua kalian, niatkan ini untuk bantu orang tua, berbuatlah sekitar dari Allah. Nah, nanti akan ditambah. Dan ya Allah, ini kerjaan saya berat ya Allah, mudahkanlah pekerjaan saya agar saya bisa terus membantu orang tua. Boleh. Ya. Usahakan niatnya itu. Ya. Usahakan niat kalian itu luruskan. Nah, kalian belajar di sekolah, niatkan dengan baik ya Allah. Setiap saya belajar, mudahkan saya mendapat ilmunya ya Allah. Amin. Ya Allah, kalau saya belajar, setiap yang saya pelajari, jadikanlah manfaat untuk saya ya Allah. Amin. Jadi seperti itu. Jadi niat itu harus pertama dalam bekerja. Yang kedua, selain niat, usahakan dalam setiap pekerjaan kita itu harus cari pekerjaan yang halal. Ini ya, banyak apapun uang kita, kalau tidak halal cepat habisnya. Artinya apa? Tidak akan pernah berkah. Jadi yang kita cari uang itu adalah keberkahan. Ya. Keberkahan. Kadang uang kita cuma 1.000, tapi bisa untuk kemana saja. Uang kita 1 juta, pergi ke pasar habis hari itu juga. Artinya tidak berkah. Hasilnya pun tidak ada. Artinya uang yang kita dapat itu tidak berkah. Aku usahakan uang itu berkah. Dan carilah uang itu supaya bisa berkah. Bapak tidak melarang kalian mencari uang itu dengan handphone, tidak. Lain Pak. Tak dong, tidak orang. Kagak. Doknya sekali. Nah, kita lanjut ya. Kok nerang kena dong. Jadi untuk bekerja keras itu kita harus mencari yang namanya keuntungan dan dari yang namanya ketimbang. Nah, teman baik itu Alah kok, bawa. Ini kalian apa ini? Apa Pak gambaran matanya? Messi. Gambar Orang sedang melihat pekerjaan. Nah, mana melihat matanya ada Pak? ini kalau matanya yang tertutup. Ini tertutup kan Pak? Mana ada Pak nampak lah. Ada pakai spidol. Pakai spidol Pak. Kenapa yang kita pakai spidol? Yang lihat pekerjaannya. Ini pekerjaannya itu adalah sebagai apa nih? Tadi tuh. Nah, dengan tegas memerintahkan kepada orang untuk bekerja keras. Jadi artinya ini surat At-Taubah, surat Toha, surat At-Taubah, surat An-Nahl memerintahkan kita untuk bekerja keras. Al-Jumat. Nah, surat Al-Isra. Dan Profesor. diperintahkan untuk mengikuti segala sesuatu yang ada di dalam ini. Profesor.
itu kalau bisa apa yang ada di dekat kalian itu bisa kalian teliti. Dan contoh kecil saja. Kenapa nyamuk yang sebesar yang kecil ini ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Banyak. Iya apa Mbak? Yang pertama apa nyamuk tahu? Enggak. Adanya baikon. Nah. Menimbulkan lapangan kerja untuk orang-orang yang susah. Menimbulkan lapangan pekerjaan. Bagi kurang Ada pape, Autan. ada autan, ada autan, ada kosmos, ada kosmos. Pepa. Pape. Pape. Iya kan? Ya. Manusia tubuh. Nah, itu makanya nyamuk. Iya kan? Nyamuk itu ada manfaatnya. Yang kedua, apa manfaat nyamuk lagi? Ada tahu? Bagi saudara dokter. Nah, Makanan kodok, Pak. Untuk makanan kodok. nah, sebagai makanan kodok. Banyak dia. Banyak cicak mau aja, Pak. Cicak, kodok, kan itu makanannya. Dia banyak cicak untuk mau aja. Nah, itu. Jadi banyak manfaatnya walaupun Coba no senapang yang yayo tapi. apalagi yang bermanfaat lagi. Hal yang paling kecil lagi. Apa yang kecil lagi, bro? Itu bakteri, tahu bakteri? Apa manfaat bakteri? Padahal itu kan ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Contoh kecil saja, bakteri yang menjadikan ini mungkin agak kotor ya. Ketika kalian buang air besar, kan bau. Bau, Pak, bau. Itu bakteri yang menguraikan makanan kalian tersebut sehingga menjadi Bau. Ya. Bakteri tadi manfaatnya apa? Untuk menguraikan makanan kita yang dalam perut tadi. Dan supaya tidak keluar nasi ya seperti nasi juga. Apalagi? Jadi semuanya itu diuraikan oleh bakteri. Jadilah Tai. Nah, ini seperti itu. Manfaatnya apa? Banyak kan? Digunakan orang untuk CDWC. TBC buat obat banyak tuh. Tahu obat? Buka belum usaha. Tahu obat kan? Tahu. Tahu. Kol tahu kol. Nah kol. Jadi untuk kol itu pupuk kol itu tinja. Nah itu ya. Jadi ini adalah banyak ayat untuk memberikan kita bekerja keras. Ya, kita lihat aja semuanya ya, silakan lihat. Nah, ini apa ini? Diperintahkan untuk mengurangi kemiskinan. Nah, mau kaya Siap dia Pak. kalau Perusahaan tuh, Pak. Mari. Jangan bekerja. Mobil dapat, Rumah, uang, uang dapat, jabatan. anak pun dapat. Janda. Kalau kita bekerja keras, artinya kita itu menjadi kuat. Orang lain nggak mau musik kita, ya kan? Apa yang bekerja keras? Bekerja dengan diri dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah. Ya ini manis tentang bekerja keras. Nah, tanggung jawab. Nah, dalam bekerja kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, artinya kita jangan bekerja saja, tapi harus ada tanggung jawab. Ini contoh kecil saja. Kalian kita arah berat. Ketika kalian dituntut untuk bekerja di perusahaan, baru kalian bekerja seminggu, 2 minggu atau 1 bulan, tak sanggup lagi.
dari perusahaan. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Jadi kalian percaya kalau kalian bekerja pasti akan ada masalah. Ya, ini kelemahan SMK juga. Apa Pak? Sampai sekarang kelemahan yang harus kalian awal antisipasi. Ya, ini kelemahan yang paling harusnya kalian antisipasi. Yang pertama adalah ketika bekerja, ini SMK ya, karakter kalian itu diperhitungkan oleh perusahaan. Ya, karakter tahu. Nah, ketika kalian bekerja di perusahaan, yang pertama dinilai oleh perusahaan itu adalah kejujuran kalian. Peganglah kejujuran. Ya. Yang kedua, yang harus kalian tanamkan juga dalam perusahaan itu harus bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan. Kalau salah aku salah, kalau benar aku benar. Kalau kalian salah, kalau kalian benar tapi di bidang salah, harus kalian bisa mempertanggungjawabkan kewajiban dan benar. Dan itu ya, karakter ini yang harus kalian tanamkan. Jujur, tanggung jawab dan bekerja keras. Ini yang harus kalian tanamkan ketika kalian nanti bekerja. Dan timbalan itu akan ikut. Uang itu akan ikut, timbalan itu akan ikut. Ya. Jangan kalian bekerja karena sebuah timbalan, tapi bekerja kalian itu Bekerja cari keberkahannya Pak. dengan sungguh-sungguh, rajin dan jujur dan bertanggung jawab. Itu saja. Masalah imbalan itu urusan terakhir. Takkan mungkin orang menyuruh kita bekerja tidak kasih imbalan, tidak mungkin. Tapi orang kita berpikir sendiri, ya, akan berpikir sendiri tentang pekerjaan. Dan sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran tentang materi tentang bekerja keras, nanti kita lanjutkan kembali ke depan. Oke. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya dulu, ada 4 prinsip. Yang pertama tadi apa? Yang tidak pernah putus Asa. Yang kedua bekerja. Berjiwa sosial. Walaupun badannya kecil tapi dia itu kuat. Yang keempat Berjiwa sosial. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.